Buat kalian yang membutuhkan pelayanan dari kami dari iGen, teman-teman bisa mencatat nomor kontak yang ada di tayangan ini di awal atau di akhir. Kalian bisa kontak ke nomor kita dan kalian akan dilayani. Mungkin kalian adalah orang baru atau mungkin ada di kota Semarang dan kalian butuh dilayani lebih lanjut, silahkan kontak ke nomor yang tersedia di tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai Inspiration People, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan bisa melalui rekening kita di nomor yang tertera, atau bisa scan barcode QR Code BCA, bisa juga melalui OVO atau GoPay di nomor yang tertera di atas. Selamat malam, selamat datang di Inspiration Generation.
Ku percaya padamu, penyelamatku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat.
menyembah nama-Mu Tuhan. Semoga apapun yang kami berikan kepadamu itulah yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman habis ini Tuhan. Biar apapun yang kami dapatkan bisa berema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom teman-teman, bersyukur kalau sampai hari ini kita masih dapat menikmati pujian penyembahan, menaikkan penyembahan kepada Sang Pencipta. Kalau sampai hari ini kita juga masih dapat mendengarkan firman Tuhan, semua karena kasih karunia-Nya, karena kemurahan-Nya. Nah, sebelum mendengarkan firman pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini, buat kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman, kami akan belajar firman, kiranya Roh Kudus yang tolong kami untuk dapat mengerti setiap bagian firman yang akan disampaikan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah teman-teman, kita hidup di dunia di mana sekeliling kita mempengaruhi kita untuk memiliki prinsip, gaya hidup, perilaku yang serupa dengan dunia ini. Hal ini tidak jarang membuat kita hidup tidak pada standar yang seharusnya, membuat kita tidak hidup sesuai dengan rancangan Allah. Kita berbuat jahat, kita berbuat sekena hati kita sendiri, mengikuti arus dunia ini. Nah, tentu sebagai pengikut Kristus kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus berjuang bagaimana untuk hidup mengikuti siapa Tuhan kita, mengikuti pribadi yang kita ikuti, yaitu Kristus. Berarti kita perlu untuk hidup standar sesuai dengan standar Allah. Tapi kadang menjadi tantangan, ada orang yang membujuk, ada orang yang berusaha mengajak, kita itu sulit buat berkata tidak. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar ya, bagaimana berkata tidak pada sesuatu untuk berkata iya pada ketetapan firman Tuhan. Nah, kita akan melihat kehidupan seorang Israel yang dibuang, mengalami pembuangan ke Babel, yaitu Daniel. Kita akan melihat bagaimana Daniel berjuang di tengah desakan pemerintah, di tengah perintah pemerintah yang sebenarnya itu mendorong dia untuk hidup tidak sesuai dengan perintah Allah. Saya berharap teman-teman di rumah sambil membuka Alkitabnya, boleh pakai gadget, atau lebih baik menggunakan Alkitab fisik. Kita akan buka di Daniel 1, saya akan membacakan, tapi teman-teman tetap menyimak karena kita akan bahas bagian per bagian. Saya akan baca 2 ayat pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Kalau kita belajar di Perjanjian Lama, kita baca ya, kita akan temukan bahwa karena bangsa Israel membuat Allah murka, maka Allah itu menghukum bangsa Israel dengan menyerahkan mereka ke tangan Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Dan bangsa Israel di Babel menjadi bangsa buangan. Nah, tidak hanya sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah yang dirampas, namun Raja juga menawan orang-orang yang tinggal di kota Yerusalem, bangsa Israel, dan dibawa ke kuil dewanya di Babel. Apakah hanya sampai itu? Kita akan lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat 3 sampai ayat 5, lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi tidak hanya dirampas barang-barang mereka yang
namun juga orang-orang yang ada dalam pembuangan itu di Babel dipilih ya. Jadi raja nyuruh Aspenas itu kepala istana Babel. Raja memerintahkan pada Aspenas untuk memilih pemuda yang punya kualitas dan potensi yang baik, yang berperawakan baik, keturunan bangsawan, secara akademik, kemampuan intelektual juga baik, teman-teman. Nah, kenapa kok raja memilih orang pemuda dengan kualitas yang baik? Karena raja itu mau menjadikan pemuda-pemuda pilihan itu orang-orang yang bekerja di istana, maka perlu punya kualitas yang baik. Nah, setelah dilakukan pemilihan, ada orang pilihan itu diadakan masa pendidikan. Atau kalau kita biasanya bekerja ya, masuk pekerjaan baru, kantor yang baru, ada masa training, pelatihan, pendidikan. Nah, ini hampir sama. Masa training itu biasanya bisa 3 sampai 1 tahun. Nah, ini pemuda-pemuda Israel yang ada di pembuangan, mereka yang terpilih, mereka juga mengalami pendidikan untuk diajari tulisan dan bahasa orang Kasdim atau bahasa yang digunakan di Babel. Nah, enggak hanya sampai situ, raja itu menyuruh Aspenas, kepala istananya, untuk menyuguhkan, memberikan pemuda-pemuda pilihan itu dengan santapan raja dan minuman anggur. Kalau saya memposisikan di antara pemuda-pemuda itu, buat saya itu sesuatu yang menyenangkan dan menarik. Saya pernah berapa tahun lalu kerja praktek di Kalimantan, rasanya menyenangkan ketika diundang oleh alumni yang satu alma mater dengan saya gitu ya, untuk makan itu, bisa makan seafood sepuasnya gitu. Lalu juga diajak makan sama rekan orang tua saya yang ada di sana. Rasanya tuh seneng gitu. Apalagi ini pemuda makan santapan raja. Santapan raja itu nggak mungkin nggak enak, pasti enak. Makan daging dan minum anggur, teman-teman. Tapi menarik di sini kalau kita baca di ayat setelah itu, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Nah, Daniel di ayat 8 ya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ini cukup menarik, teman-teman. Sebagai seorang buangan, bukan di tempat aslinya ya, berketetapan untuk tidak makan santapan raja dan minum anggur. Padahal itu perintah raja. Tapi Daniel menolak. Teman-temannya juga menolak. Kenapa kok Daniel menolak? Kita akan lihat dari sini dulu. Jadi ini kan ada pergantian nama ya. Di Alkitab ditulis tentang pergantian nama. Nah, kalau kita lihat pergantian nama, Daniel jadi Belteshazzar. Daniel yang awalnya namanya God is my judge. Jadi Allah adalah hakimku. Kemudian diganti jadi Belteshazzar yang punya arti Bel protect his life. Belteshazzar itu bahasa Babel. Bel di sini bukan bel rumah atau bel sepeda. Yang dimaksud bel dewa. Terus Hananya, the Lord show grace. Diganti namanya jadi Sadrak, command of aku. Aku itu Sumerian dewa bulannya yang disembah sama orang-orang Babel ya. Kemudian Misael yang punya arti who is what God is, diganti nama jadi who is what aku is. Lalu Asaria, the Lord helps. Allah yang menolong, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong. Diganti Abednego, servant of Nego atau Nebu. Dewanya mereka lagi. Jadi Bel, aku, Nego atau Nebu itu dewa yang disembah oleh orang Babel. Secara tersurat tidak ditulis ya, bahwa pergantian makna ini
pergantian nama ini punya makna tersendiri. Tapi secara tersirat kita bisa tahu gitu bahwa raja, sekalipun yang mengganti nama itu bukan raja secara langsung, tapi Aspenas, kepala istananya itu, mengganti nama mereka secara tersirat supaya mereka tidak lagi jadi kepunyaan Allah. Allah yang disembah orang Israel. Tapi supaya mereka menyembah dewa, yang artinya berarti mereka menyembah berhala. Itu tadi makna pergantian nama. Lalu selanjutnya kita lihat makan santapan raja. Santapan raja itu sebelum dimakan dipersembahkan dulu kepada dewa atau Allah yang disembah oleh bangsa Babel. Berarti kalau mereka makan santapan raja secara tidak langsung mereka juga menyembah berhala. Mereka menyembah dewa Babel. Dan raja ingin supaya pemuda-pemuda pilihan itu tidak menjadi kepunyaan Allah, tapi kepunyaan dewa yang ia sembah. Raja ingin para pemuda itu turut menyembah berhala. Dan selain itu, makanan yang disajikan sebagai santapan raja itu merupakan makanan yang haram. Ya, kalau di Perjanjian Lama kan masih dibedakan makanan yang haram dan tidak. Nah, jadi jelas alasan Daniel berketetapan tidak makan santapan raja itu karena dia tidak ingin menyembah berhala. Dia juga tidak ingin makan santapan raja. Padahal dengan makan santapan raja, berarti Daniel tidak menolak perintah raja. Menerima perintah raja itu dengan senang hati kan. Tapi dengan tidak makan santapan raja, itu punya resiko untuk mengalami hukuman, bahkan hukuman kematian. Karena Raja Babel pada masa itu dikenal raja yang kejam. Kalau ambil keputusan tuh nggak bijak. Kalau menghukum orang itu cenderungnya sampai hukuman mati, hukuman yang kejam. Nah, Daniel dan teman-temannya itu punya resiko mengalami hukuman, bahkan hukuman mati. Tapi mereka teguh. Mereka berketetapan tidak mau menyembah berhala, tidak mau makan makanan haram, teman-teman. Dan di posisinya yang sebagai orang buangan, bukan warga, mungkin sebagai warga aja takut sama raja. Nanti kalau dia apa-apain, dan mereka ini buangan loh. Bangsa yang pernah dijarah, bangsa yang pernah dikalahkan. Tapi Daniel dan 3 orang temannya itu tetap teguh. Tidak makan santapan raja. Nah, apa yang membuat Daniel ini tetap teguh deh? Berkata tidak untuk makan santapan raja, berkata tidak terhadap perintah raja, tapi berkata iya pada ketetapan firman Tuhan. Karena Daniel dan teman-temannya itu sadar betul siapa Allahnya. Daniel tahu bahwa dia umat Allah, maka yang seharusnya ia sembah, yang seharusnya ia taati itu Allah. Nah, keteguhan hati Daniel dan keberaniannya untuk tetap melakukan firman Allah itu ada di ayat berikutnya ya. Daniel datang kepada Aspenas, kepala istana itu, untuk bilang gitu, nggak perlu dikasih santapan raja, aku nggak perlu makan makanan raja gitu. Tapi Aspenas menolak, ia takut kalau raja mendapati tubuhnya berbeda dengan pemuda lain yang makan santapan raja. Tapi keteguhan dan keberanian Daniel tidak berhenti sampai sini. Daniel datang kepada pengawal yang memang diutus untuk mengawasinya, melayaninya. Dan Daniel coba minta supaya mereka itu tidak makan santapan raja, tapi mereka diberikan sayuran dan air putih, teman-teman. Kemudian, nah ini bijaksananya Daniel. Daniel bilang, lakukan percobaan selama 10 hari. Lalu bandingkan aku 3 orang temanku dengan pemuda lainnya yang makan santapan raja. Jadi Daniel tuh terus berusaha ya di dalam keteguhannya. Dia berani memperjuangkan untuk hidup sesuai dengan standar Allah.
Nah sebelumnya tadi saya bilang kalau Daniel itu sadar bahwa dia itu umat Allah, dia itu kepunyaan Allah. Nah, Allah yang disembah Daniel, Allah yang kita sembah itu juga bukan Allah yang memperhatikan kita. Allah yang tidak tinggal diam. Kita lihat di ayat 9, dalam upayanya ketika Daniel mau melobi untuk dia makan sayuran dan air putih, Allah itu mengaruniakan pada Daniel kemurahan hatinya, belas kasihnya, supaya dia bisa ngomong sama pegawai istana dan diberi kesempatan buat makan sayuran dan minum air putih. Lalu di ayat berikutnya, setelah Daniel dan teman-temannya hanya makan sayuran dan minum air putih, mereka itu terlihat lebih sehat, perawakannya juga lebih baik dibandingkan pemuda yang makan santapan raja. Lalu juga lebih berhikmat, lebih berpengetahuan, bahkan 10 kali dikatakan di sini ya, dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang lain. Daripada semua orang berilmu, ahli jampi. Nah di sini kita lihat bahwa Allah itu turut bekerja di dalam ketaatan yang dilakukan umatnya, di dalam ketaatan yang dilakukan Daniel dan teman-temannya. Allah turut bekerja, teman-teman. Sekalipun rasanya susah ya, sekalipun tantangannya banyak, resikonya berat, tapi Allah turut bekerja di dalam ketaatan Daniel. Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang sama dengan yang Allah kita sembah. Nah teman-teman, mari kita meneladani tokoh Daniel, di mana kita menyadari bahwa kita ini seorang percaya yang sudah diselamatkan. Kita ini anak Allah. Kalau kita mengaku murid Kristus, pengikut Kristus, ya seharusnya kita hidup sesuai pribadi yang kita ikuti. Kita anak Allah, maka kita hidup sesuai dengan standarnya. Mungkin ada yang beranggapan bahwa hidup hanya sekali gitu. Ada yang bilang you only live once. Justru karena hidup sekali, hiduplah sesuai dengan rancangan pencipta kita. Karena kita tidak dirancang untuk hidup jahat, hidup tidak benar, hidup berantakan, atau ada ketakutan-ketakutan akan ketinggalan zaman, fear of missing out ya, atau sebutannya FOMO gitu. Gimana kalau ketinggalan zaman, nggak kayak teman-temanku. Kita nggak diciptakan hidup seperti teman-teman kita, tapi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tidak serupa dan segambar dengan dunia ini. Maka dari itu kita mau berani berjuang untuk berkata tidak pada sesuatu yang membuat kita hidup berantakan, hidup sembarangan. Berkata tidak pada pengaruh-pengaruh dunia. Untuk hidup berkata ya, melakukan ketetapan Allah. Kita hidup sama seperti yang Daniel alami. Banyak desakan, banyak pengaruh, banyak tantangan. Mungkin di pekerjaan yang mendorong kita untuk berlaku curang, memanipulasi angka, membohongi orang. Di kuliah, di studi, sekolah, karena online ya. Kalau ujian, kuis, bisa buka tab lain atau buka dengan gadget lain untuk cari jawabannya. Nggak ada yang ngawasi. Ya di dunia ini biasa aja. Tapi kita mau berjuang untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Dan ingat bahwa Allah tidak tinggal diam. Di dalam ketaatan kita, Allah turut bekerja. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami berpegang teguh. Kami hidup sesuai dengan standar Allah. Karena kami tahu bahwa kami ini anak Allah. Kami ini umat-Mu. Oleh karena itu, tidak seharusnya kami hidup serupa dengan dunia ini.
Roh Kudus, biarlah di tengah tantangan dunia ini, di tengah tantangan kehidupan yang sulit, Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang menuntun kami, dan biarlah kami punya hati yang mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Tolong kami supaya di dalam ketaatan kami boleh mengalami pengalaman dengan Allah. Dan biarlah di dalam ketaatan kami, orang-orang sekeliling kami boleh melihat Allah yang bekerja, Allah yang tidak tinggal diam. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.